tepian muara Sungai Barito, yang mengalir tenang di tengah lebatnya hutan Kalimantan Selatan, berdiri sebuah kerajaan yang makmur dan damai, Kerajaan Kuing. Dalam keheningan yang menyelimuti pagi itu, matahari mulai memancar hangat dari ufuk timur, menciptakan kilauan emas di atas air sungai yang jernih. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang bijaksana, dihormati oleh rakyatnya. Namun, ada satu sosok yang juga mendapat tempat khusus di hati sang raja. Seorang patih kerajaan yang dikenal karena kebijaksanaan dan ketangkasannya dalam bertindak. Ia adalah Datuk Ujung, seorang pria dengan reputasi yang tak tertandingi, baik dalam perang maupun dalam memimpin dengan penuh kearifan. Pada suatu hari yang tampaknya seperti hari-hari biasa di kerajaan, dari kejauhan terlihat sebuah kapal besar yang perlahan mendekati muara Sungai Barito. Kapal itu bukan kapal biasa, ukurannya sangat besar, dan bendera merah mencolok yang berkibar di tiangnya menandakan asal kapal tersebut. Tiongkok, negeri yang jauh di seberang lautan. Kapal itu berlabuh di dekat muara. Namun yang membuat cemas, tak ada satupun dari kapal yang mendatangi daratan atau menyampaikan maksud kedatangan mereka. Kapal besar itu tetap berada di sana, diam seperti menunggu sesuatu. Kabar tentang kapal asing ini segera sampai ke telinga sang raja. Ia mulai merasa curiga. Mengapa mereka datang tanpa pemberitahuan? Apakah mereka datang dengan niat damai? Atau justru untuk menaklukkan? Pikiran ini terus mengganggu raja hingga akhirnya ia memanggil patih Datuk Ujung. Datuk Ujung, ujar sang raja dengan suara berat. Aku tak merasa nyaman dengan kapal besar itu. Apa tujuan mereka? Mengapa mereka berdiam di sana tanpa kabar? Aku khawatir ini adalah ancaman bagi kita. Datuk Ujung menundukkan kepalanya tanda hormat. Perintah apa yang ingin Paduka sampaikan? Aku memerintahkanmu untuk menyiapkan pasukan. Kita harus bersiap. Jika mereka datang dengan niat buruk, kita akan siap mempertahankan negeri ini. Datuk Ujung, dengan kesigapannya yang telah dikenal di seluruh kerajaan, segera mengumpulkan pasukan terbaik. Mereka menunggu di tepi sungai, dengan senjata siap di tangan. Mata-mata waspada mengamati setiap gerakan kapal besar itu. Hingga suatu hari, sebuah perahu kecil dari kapal besar itu mulai bergerak menuju daratan. Di atas perahu itu, terlihat sekelompok orang berseragam, membawa senjata, dipimpin oleh seorang pria yang terlihat gagah dan tegas, seorang utusan dari Kekaisaran Tiongkok. Dengan langkah percaya diri, utusan itu turun dari perahu dan berjalan mendekati Datuk Ujung, yang telah berdiri menunggu bersama pasukannya. Tanpa basa-basi, utusan itu berbicara dengan suara lantang, menantang. Kami datang dari Kekaisaran Tiongkok. Kami diperintahkan untuk menguasai negeri ini. Kalian punya dua pilihan, menyerah dan tunduk pada kami, atau kami akan menghancurkan kerajaan kalian dan menjadikan semua yang ada di sini sebagai budak. Ucapan ini menimbulkan kegemparan di antara pasukan kerajaan Kuing. Namun, Datuk Ujung tetap tenang. Dengan suara rendah namun tegas, ia menjawab tantangan itu. Jika kalian ingin menguasai negeri ini, silakan. Tapi, kalian harus membuktikan bahwa kalian lebih kuat dari kami. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Utusan itu tertawa sinis, merasa diremehkan. Apa yang kau inginkan sebagai bukti kekuatan kami? Datuk Ujung tersenyum tipis. Ia kemudian menunjuk ke sebuah pohon ulin besar yang tumbuh di tepi sungai. Pohon itu dikenal sebagai salah satu pohon terkuat di Kalimantan, dengan kayu yang begitu keras hingga nyaris mustahil untuk dibelah. Kalian boleh menguasai negeri ini, kata Datuk Ujung, jika kalian mampu mengangkat pohon ulin itu dan membelahnya menjadi dua. Utusan Tiongkok itu mendengar tantangan ini dengan penuh percaya diri. Baginya, ini adalah tugas yang mudah. Dengan sombong, ia berkata, aku bahkan bisa melakukannya sendiri. Ia kemudian berjalan menuju pohon ulin itu. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba mengangkat pohon besar itu, namun tak bergerak sedikit pun. Utusan itu mulai berkeringat, lalu memerintahkan anak buahnya untuk membantunya. Namun, meskipun sudah bergotong royong, pohon itu tetap tak bergeser. Mereka lalu mencoba membelah batang pohon dengan senjata yang mereka bawa. Namun, apa yang terjadi? Senjata mereka justru patah saat mengenai batang pohon itu. Melihat hal ini, para utusan dari Tiongkok mulai merasa putus asa. Mereka tak bisa memahami bagaimana pohon itu begitu kuat, seakan-akan dilindungi oleh kekuatan gaib.
Tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyelesaikan tantangan itu. Dengan rasa malu, utusan tersebut kembali kepada Datuk Ujung. "Kami gagal," katanya dengan suara lirih. "Sesuai perjanjian, kami akan meninggalkan negeri ini." Namun, sebelum mereka pergi, utusan itu mencoba membuat tantangan terakhir. "Tunggu," katanya. "Jika kau, Datuk Ujung, bisa mengangkat pohon ini dan membelahnya, kami akan benar-benar meninggalkan negeri ini tanpa kembali." Datuk Ujung, dengan tenang, mendekati pohon ulin itu. Di hadapan pasukan dan utusan Tiongkok yang terkejut, ia mengangkat pohon itu hanya dengan satu tangan, tanpa susah payah. Ia membelah pohon itu menjadi dua bagian menggunakan parang bungkulnya. Salah satu potongan kayu ia lemparkan ke arah pasukan Tiongkok, menunjukkan betapa kuatnya ia. Para utusan Tiongkok mundur ketakutan, kecuali pemimpin mereka yang masih merasa marah dan terhina. Dengan perintah cepat, pemimpin utusan itu memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan tempat itu. Mereka bergegas menuju kapal besar mereka. Namun, Datuk Ujung tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia mengambil sebilah pisau kecil dan mengikuti kapal besar itu hingga ke sungai. Saat kapal sedang berlayar, Datuk Ujung melubangi lambung kapal dengan pisau kecilnya. Air pun mulai masuk ke dalam kapal, perlahan-lahan menenggelamkannya. Seiring waktu, kapal besar itu tenggelam di dasar sungai, tertutupi oleh lumpur dan batang-batang kayu yang hanyut di Sungai Barito. Kapal yang tenggelam dan timbunan lumpur itu akhirnya membentuk sebuah delta, yang lambat laun berubah menjadi sebuah pulau kecil. Karena kapal besar itu berasal dari Tiongkok dan membawa banyak penumpang Tiongkok, pulau tersebut menjadi tempat ziarah bagi warga Tionghoa. Mereka datang membawa bunga sebagai persembahan, hingga bunga-bunga itu menutupi pulau, dan sejak saat itu pulau kecil tersebut dikenal sebagai Pulau Kambang, pulau yang dipenuhi oleh kembang.